Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan proses siklus akuntansi milik Laundry Clean. Dan ini adalah tahapan terakhir dari proses siklus akuntansi. Yakni apa? Jurnal pembalik atau reversing jurnal. Nah, sebelumnya saya sudah membuat penjelasan bagaimana cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, langkah terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, sebenarnya jurnal pembalik ini seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa kadang tidak diperlukan. Kalau apa? Kalau tidak ada akun-akun real yang muncul pada saat penyesuaian. Jadi kalau tidak ada, ya nggak usah dibuat jurnal pembalik. Jadi sifatnya opsional. Tapi kita cek yang ini, Laundry Clean. Apakah harus membuat jurnal pembalik atau tidak? Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita lihat di neraca lajur. Oke, biar mudah ya. Nah, ada lihat di kolom setelah kolom jumlah ini, di bawah ini. Nah, ini akun-akun yang ada di sini, muncul di sini adalah akun-akun yang muncul pada saat penyesuaian, tapi tidak ada di sini. Gitu. Jadi ini muncul akun-akun baru ini. Nah, kita cek pilih dari sini, mana yang termasuk kelompok akun real atau akun neraca. Nah, beban ini kan akun nominal, bukan. Beban penyusutan beratan, bukan. Ya, akumulasinya untuk mengurangi aktiva tetap. Tetapi ini tidak dibuat jurnal pembalik karena tetap muncul ini ya. Nah, sewa dibayar di muka. Nah, ini baru akun real. Iklan dibayar di muka, ini juga akun real, akun neraca. Utang gaji ini juga akun real. Jadi ada 3 akun real yang muncul pada saat penyesuaian. Nah, inilah yang harus dibuat jurnal pembalik. Artinya apa? Nah, ini perusahaan Laundry Clean ini tidak pernah memakai akun ini. Makanya harus dikembalikan lagi ke asalnya, ke akun asalnya. Misalnya sewa dibayar di muka, ini biasanya dimasukkan ke dalam beban sewa. Akun ini pakainya adalah beban sewa. Maka kembalikan lagi ini sewa dibayar di muka ini menjadi beban sewa. Gitu. Caranya bagaimana? Jurnal pembaliknya tinggal dibalik sesuai dengan namanya jurnal pembalik. Jadi kan sewa dibayar di muka ini debit. Ya. Nah, ini harus dikembalikan lagi, berarti dikreditkan, munculkan lagi sewa, munculkan lagi beban sewa. Nah, kita langsung buat saja bagaimana jurnal pembaliknya. Ini tanggal 31. Ya, semua tanggal 31 karena ini dibuatnya pada akhir periode. Yang pertama kita cek di neraca lajur. Nah, yang pertama itu adalah sewa dibayar di muka. Ini kembalikan lagi ke beban sewa. Nah, berarti tinggal dibalikan. Caranya bagaimana? Bisa seperti ini juga, lihat di jurnal penyesuaian. Mana yang termasuk sewa dibayar di muka ini kan? Sewa dibayar di muka debit 11 juta, beban sewa kredit 11 juta. Ini tinggal dibalikan saja. Ini ke debitkan, sewa dibayar di muka kreditkan. Gitu. Nah, berarti di jurnal pembaliknya ini debitnya beban sewa. Beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Tuh, samakan dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Nih, 11 juta. So, ya. Nominalnya sama. Mau diambil dari jurnal penyesuaian ataupun mau dari laporan keuangan, dari jurnal penutup atau dari neraca penutupan boleh sama ya. Nah, ini sudah dibayar di muka 11 juta boleh. Nah, nanti ini tidak akan dipakai lagi nanti ya. Sewa dibayar di muka ini nanti akan balik lagi menjadi beban sewa. Oke, selanjutnya masih tanggal 31. Ini kita cek di neraca lajur. Iklan dibayar di muka. Nah, lihat pada saat penyesuaian, iklan dibayar di muka sama beban iklan. Berarti tinggal dibalikan. Beban iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka. Sama dengan 2.500.000.
Selanjutnya yang muncul itu adalah utang gaji. Utang gaji ini lihat di jurnal penyesuaian beban gaji, utang gaji. Berarti jurnal pembaliknya utang gaji, beban gaji. Utang gaji, beban gaji. Rp750.000. Sudah beres ya. Kita biar enak dilihatnya, kita format menjadi rupiah. Sudah, inilah jurnal pembalik dari Laundry Clean. Yuk. Nah, sudah sampai sini satu siklus sudah beres. Ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Dimulai dari membuat jurnal umum, diposting ke buku besar, kemudian dibuat neraca saldo, kemudian dibuat jurnal penyesuaian, dibuat neraca lajur, disusun laporan keuangan, kemudian dibuat jurnal penutup, dibuat neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir adalah dibuat jurnal kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya, insya Allah saya akan membuat satu siklus lengkap dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.